Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 24. Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Daud Halomuan Tamba, dan selanjutnya teman saya. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonia Didi Junior. Halo, perkenalkan nama saya Berta Irin Andriani. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Koni Rapito Pusunggu dan teman saya. Perkenalkan, saya Erika Renata Simatupang. Perkenalkan, nama saya Santa Simarmata dan teman saya. Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Sylvia Haloho dan berikutnya teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Renade Silai dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, saya Vidya Natasha Stanggang dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Yunarja Yonge. Kami dari grup 24 akan mempresentasikan tentang upaya implementasi Pancasila. Silakan mendengarkan. Sebagai latar belakang, Pancasila sebagai ideologi dasar negara, rumusan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta konsep, apa itu Pancasila? Mengapa Pancasila harus diimplementasikan? Sejarah implementasi Pancasila, makna dari tiap Pancasila, dan yang terakhir bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi. Teman-teman udah pernah mendengar apa itu implementasi? Jadi implementasi itu adalah suatu penerapan dan juga tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun dan dibuat secara cermat serta juga terperinci sebelumnya. Maka implementasi ini berupa aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Pertama, apa sih itu Pancasila? Nah, Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila, berarti 5 dasar. Nah, menurut beberapa tokoh, menurut Noto Morogo, apa sih itu Pancasila? Pancasila ini menjadi falsafah bangsa Indonesia yang menjadi harapan bangsa Indonesia ke depannya, yang menjadi pandangan bangsa Indonesia yang sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan, dan menjadi pertahanan bangsa Indonesia. Nah, menurut Muhammad Yamin, Pancasila ini sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk bertingkah laku. Nah, Pancasila ini sendiri sebagai ideologi bangsa Indonesia, berarti sebagai landasan bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan dan menjadi landasan bangsa Indonesia mencerminkan kehidupan bangsa dan negaranya. Nah, Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, harus dilaksanakan secara bersamaan karena setiap sila yang terkandung di dalam Pancasila ini saling berkaitan satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila itu perlu diimplementasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar suatu negara yang nilai-nilainya juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku di Indonesia, sehingga harus didudukkan secara tepat proporsional sebagai dasar sebagai dasar dijalankannya roda pemerintahan dan kenegaraan. Seorang ahli bernama Hans Kelsen pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul General of Law and State. Dia menerangkan bahwa di luar suatu sistem terdapat suatu konsep yang namanya res state. Nah, res state Suipomo mengatakan ada 5 poin yang terkandung dalam konsep res state ini. Yang pertama itu pengertian negara, yang kedua aliran pikiran negara, yang ketiga adanya ideologi negara, dan keempat adanya cita hukum yang berupa prinsip atau konsep dasar yang bersifat filsafat seperti konsep tentang kebenaran, keadilan, kesejahteraan yang letaknya itu di luar hukum, dan cita hukum ini bersifat konstitutif dan regulatif. Dan poin kelima itu ada cita moral. Hans Waki adalah murid dari Hans Kelsen. Dia itu tidak sependapat dengan gurunya. Dia menyatakan bahwa stats fundamental itu lebih tinggi dari konstitusi. Dia menyatakan tidak ada pemisahan antara konsep dasar seperti keadilan tadi, tidak ada pemisahannya dengan hukum.
Jadi seorang Profesor Dr. Al-Hamid menggabungkan dua pendapat itu dan menyimpulkan recite itu sebagai cita hukum yang berisi keadilan, kejujuran, dan recite itu sangat penting untuk memberikan warna dan bentuk konstitusi dan hakikat paling dalam bagi suatu negara. Recite ini digunakan sebagai dasar bagaimana bangsa Indonesia memandang persoalan yang dihadapinya, bagaimana mendudukkan manusia dalam hubungan pemerintahan dan negara yang mengatur kekuasaan dan kedaulatan negara. Sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa Pancasila perlu diimplementasikan untuk menjalankan pola sistem pemerintahan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan bahkan HAM juga harus dijalankan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara itu juga. Nah, untuk dapat mengimplementasikan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka kita harus perlu pahami dulu apa itu konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nanti prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sejarah implementasi Pancasila pada awal kemerdekaan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dari era pemerintahan Insinyur Soekarno sampai sekarang, bangsa Indonesia peduli terhadap implementasi Pancasila. Bangsa Indonesia mendapat banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi baik dari dalam nasional maupun dalam kancah internasional. Tetapi kita perlu mengambil yang namanya sisi positifnya di sini, karena tantangan tersebutlah yang memberi warna-warni tersendiri terhadap implementasi Pancasila. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan bagaimana implementasi Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu belum terlalu memikirkan bagaimana pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran bangsa Indonesia pada saat itu hanya menitik beratkan pada mempertahankan eksistensi dan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena bangsa Belanda yang sudah pergi sebelumnya kembali ingin ke Indonesia dan ingin menjajah Indonesia kembali dengan strategi kekerasan dan melakukan gerakan yang menuju kepada perpecahan. Hal ini menimbulkan perpecahan bagi bangsa Indonesia dalam sisi ideologi politik dan juga pemberontakan yang sampai menimbulkan usaha untuk melepaskan diri dari Indonesia. Ini juga dapat kita lihat dari sidang-sidang yang terjadi di Dewan Konstituante pada tahun 1950 yang membuat macetnya sidang. Nah, hal ini juga bisa kita lihat bukan hanya nasional maupun internasionalnya, yaitu terjadinya perang dingin dan terjadinya perebutan tarik-menarik antara negara adikuasa dan negara-negara yang baru merdeka dan baru berkembang seperti Indonesia. Nah, karena hal inilah Insinyur Soekarno peka dan kemudian bersama dengan pemimpin negara Asia dan Afrika lain masuk ke dalam negara non-blok atau biasa disebut dengan New Emerging Force atau NEFO. Nah, melihat semakin hari semakin besar dampak terpecah belahnya akibat dari negara adikuasa tersebut, Insinyur Soekarno kemudian memikirkan Pancasila, bagaimana mengimplementasikan Pancasila baik itu dalam sisi politik, dalam itu sisi ekonomi dan maupun itu sisi sosial budaya. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Februari 1957 di depan para tokoh masyarakat dan para pemimpin partai, Insinyur Soekarno menyampaikan tentang implementasi Pancasila terkhususnya yaitu demokrasi terpimpin. Nah, konsep ini menimbulkan banyak sekali pro kontra baik itu dalam kalangan pemimpin dalam negeri maupun luar negeri. Teman-teman, setelah kembali ke Undang-Undang 1945 pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian disebut sebagai Manipul Usdek, suatu manifesta politik yang merupakan penjabaran Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya yang bersendi pada Undang-Undang 1945. Bahan ini yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi 7 bahan pokok indoktrinasi, disebut atau disingkat sebagai TUBAPI dan Usdek. Bahan ini harus
dipahami oleh segala pihak dan dijadikan muatan kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979, di mana keputusan Presiden ini berisi tentang Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pengamalan Pancasila. Nah, sebelum dibentuknya BP7 ini, di mana disusun penataran P4, itu kepanjangan dari singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Maka P4 ini diselenggarakan di seluruh lapisan masyarakat, di mana diolah dengan muatan kurikulum mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mereka itu belajar tentang Pancasila. Masa reformasi terjadi korupsi di instansi pemerintah itu pada masa penataran P4. Nah, dapat disimpulkan bahwa penataran P4 ini kurang menguntungkan dan tidak menunjukkan hasil yang baik di kalangan pemerintahan. Maka P4 ini dicabut dengan ketetapan etap MPR nomor 18/MPR/1998, di mana berisikan bahwa penataran P4 ini dicabut, akan tetapi pelaksanaan Pancasila itu masih ada secara konsisten. Nah, selanjutnya ada keputusan Presiden nomor 85 tahun 1999 berisikan tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Akan tetapi keputusan ini juga tidak menunjukkan hasil. Nah, maka timbullah suatu pemikiran, akankah Pancasila itu ditinggalkan? Akankah Pancasila itu tidak diimplementasikan? Secara Pancasila itu adalah ideologi bangsa sebagai tolak ukur dan juga konstitutif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita tahu, bangsa Indonesia itu bersifat pluralistik. Nah, apa sih pluralistik itu? Jadi, masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, etnik, ras, golongan, budaya, agama, pandangan politik, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kita harus punya suatu prinsip. Prinsip yang dimaksud itu satu-satunya prinsip yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa adalah prinsip yang mampu merangkum keanekaragaman komponen bangsa. Dan bagi bangsa Indonesia, prinsip tersebut tiada lain adalah Pancasila. Sejak awal, Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan de grootste gemene deler dan de kleinste gemene veelvoud dari keanekaragaman budaya dan adat bangsa. Pancasila merupakan common denominator dari keanekaragaman adat dan budaya bangsa, sehingga Pancasila ini mampu mewadahi keanekaragaman tersebut. Selain itu, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara menyebutnya Pancasila sebagai ligatur bangsa atau cultural bond. Jadi, sebagai bangsa Indonesia, kita diminta untuk saling menghargai dan saling memiliki rasa toleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dalam setiap sila dalam Pancasila dan juga implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa pada pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, ia mengatakan bahwa sila Pancasila itu merupakan sebuah prinsip, sehingga Pancasila sendiri disebut sebagai the five of principle. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya prinsip dalam Pancasila dan juga maknanya dalam setiap sila dalam Pancasila. Langsung saja kita mau bahas dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensi yang logis, ketuhanan yang Maha Esa itu melahirkan sebuah pendapat bahwa
Manusia dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan telah mengaturnya di dalam hukum yang ada. Jadi kita semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Tuhan, dan kita hidup menurut hukum dan aturan yang berlaku yang ada di negara kita. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan yang telah Tuhan berikan. Nah, jadi Tuhan itu telah memberikan kepada kita kemampuan tertentu agar kita itu tunduk kepada Tuhan. Dan dengan cara itu kita bisa mengembangkan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bersosialisasi dan juga bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah Tuhan mengaruniai hak dan kebebasan. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus dituntut dan berkaitan dengan kepemilikan yang hakiki. Tetapi sebenarnya hak itu adalah kualitas etis atau moral yang diharapkan dapat mampu membentuk kesantunan moral yang ideal. Nah, contoh hak dan kebebasan yang berkaitan dengan sila 1 ini yaitu kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk beribadah dan juga berkeyakinan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini yang pertama yaitu manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Jadi dengan harkat dan martabat yang tinggi tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Sehingga dalam kehidupannya manusia dapat mengambil tindakan yang benar dan juga yang baik demi kehidupan dalam dia bermasyarakat dengan sesama dan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian makna yang kedua yaitu manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi manusia itu memiliki kesetaraan yang sama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan hukum, sehingga kita itu harus saling menghargai hak dan kewajiban yang sama tersebut. Selanjutnya adalah menciptakan pola pikir yang bermanfaat. Nah, manusia selalu mengusahakan yang terbaik untuk keberlangsungan dirinya, sehingga ia harus menciptakan pola pikir yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tanpa merugikan orang lain. Makna yang keempat yaitu menghormati hak. Kita tahu bahwa manusia tadi memiliki hak dan juga kewajiban yang sama, kesetaraan yang sama di depan hukum, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Sekarang kita masuk ke sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia ini adalah menyadari perbedaan dan keberagaman. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak ras, suku, agama dan juga budaya. Sehingga kita harus menyadari banyaknya perbedaan yang ada di negara kita. Kemudian makna yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Dengan adanya banyak perbedaan dari keragaman tersebut, kita perlu untuk saling menghargai dan menghormati demi untuk persatuan negara kita yang lebih baik lagi. Kemudian makna yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebagai generasi muda, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita dengan kita mencintai tanah air kita Indonesia. Kita perlu untuk ikut ambil bagian di dalam pertahanan negara kita dan juga kita harus ikut dalam membela negara kita ini. Makna yang keempat yaitu tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan dari kelompok, perbedaan dari golongan. Oleh sebab itu mereka lebih mementingkan kepentingan dari pribadi mereka sendiri, kelompok mereka sendiri dan golongan mereka sendiri. Tetapi kita harus mementingkan kepentingan negara dengan cara kita bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara kita yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya sila keempat dan sila yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-teman, di dalam jurnal dikatakan bahwa UNESCO menyimpulkan ide demokrasi memiliki keambiguan, setidaknya di dalam dua hal. Yang pertama, mengenai lembaga-lembaga dan cara menyelenggarakan ide demokrasi tersebut. Yang kedua, mengenai historis atau latar belakang
kebudayaan yang tentunya mempengaruhi istilah dan ide praktek demokrasi. Oleh sebab itu, setiap negara yang ingin memaknai demokrasi sesuai landasan filsafat dianggap wajar-wajar saja, dan banyak negara yang memaknai demokrasi sesuai dengan landasan filsafat mereka masing-masing. Nah, salah satu contohnya adalah Indonesia. Indonesia sendiri memiliki konsep demokrasi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya akan memberikan contoh implementasi sila yang keempat yang dapat kita lakukan sebagai warga negara. Yang pertama, kita memiliki kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Yang kedua, di zaman sekarang ini kita dapat menggunakan media sosial untuk berpendapat, namun dengan bijak dan baik. Yang ketiga adalah di dalam kita berpendapat, bermusyawarah, dan berkumpul, kita harus memperhatikan, kita harus menjaga keutuhan, keamanan, dan ketertiban NKRI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita akhir bangsa Indonesia adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya kesejahteraan apabila hanya diperoleh oleh segelintir orang saja, karena orang-orang yang tidak memperoleh akan menjadi beban dan tanggungan. Oleh sebab itu, konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penerjemahan dari paham kebersamaan dan juga persatuan dan kesatuan. Secara sederhananya adalah kayak gini. Apabila kita hidup memiliki rasa persatuan dan kesatuan, kemudian kebersamaan, ini akan menghasilkan keadilan sosial yang merata, keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia mengenai sila yang kelima. Contohnya yang pertama adalah menjaga keharmonisan. Teman-teman, kita hidup di tengah keberagaman budaya, agama, ras, bahasa. Jadi kita harus menjaga keharmonisan dengan cara memiliki rasa toleransi. Kita juga perlu memiliki empati dan rasa saling menghargai terhadap sesama. Yang kedua adalah kesetaraan HAM. Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak berhak menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Contoh yang ketiga adalah meningkatkan kondisi layak. Teman-teman, ada begitu banyak warga negara Indonesia yang masih hidup tidak layak. Misalnya seperti tempat tinggal yang tidak layak, kemudian juga makanan yang tidak layak. Nah, oleh sebab itu kita sebagai warga negara kita harus memiliki rasa empati terhadap teman kita atau saudara kita yang masih hidup tidak layak. Contoh yang keempat adalah tidak ada penindasan kemiskinan dan kesengsaraan. Baik, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami ini adalah sebagai negara yang memiliki dasar negara dan nilai-nilai negara yaitu Pancasila, maka Pancasila itu sangat perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa secara konsisten agar nilai-nilai Pancasila tersebut dapat tertera di dalam diri individu. Dengan nilai-nilai Pancasila itu tertera di dalam diri individu, maka Pancasila dapat membawa atau mengantarkan Indonesia menuju kemajuan. Kemudian, sebagai kita warga negara Indonesia, kita harus mempelajari bahwa Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga harus mempelajari dan memaknai Pancasila tersebut. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita bukan hanya mempelajari, tetapi yang paling penting di sini kita harus mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai dasar pedoman hidup kita, tingkah laku kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian hasil dari presentasi kami ini. Terima kasih.